Shalom Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa kembali bersekutu di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami bisa kembali bersekutu, kami bisa kembali mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan penyertaan-Mu. Dan kami sangat mengucap syukur Tuhan karena oleh kemurahan-Mu saja kami bisa ada sampai hari ini. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu,
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini itu semua hanya karena kebaikan-Mu. Itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami bisa kembali bersekutu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah, memuji nama-Mu. Dan kami rindu Tuhan untuk belajar firman-Mu lebih dalam lagi. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang layakkan kami untuk dapat menaikkan puji-pujian kami di pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini kita bersama-sama puji nama Tuhan karena kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Mengucap syukur ya saudara karena Tuhan begitu baik sama kehidupan kita, tiada berkesudahan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari saudara, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Engkau adalah Tuhan yang setia, Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau begitu baik kepada kami ya Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan segenap hati kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Engkau baik Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu ya Tuhan, selain dengan hati kami yang menyembah-Mu, selain dengan hati kami yang senantiasa memuji-Mu ya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk kembali belajar firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, tertanam dalam pikiran kami ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk dapat menerima firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman tersebut bisa benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan saya. Saya mengharapkan saudara Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan yang baik-baik. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan bahwa sampai hari ini Engkau masih tetap membela kami, memperlihatkan perlindungan-Mu, pendampingan-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh berbuat ibadah kepada Tuhan di dalam keadaan seperti kami ada pada hari ini Tuhan. Memberkati kami dengan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan bawa, pesan apa yang Tuhan bawa di dalam musim yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Bicara kepada kami di dalam cara yang dapat kami pahami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini juga Tuhan, supaya dapat menyampaikan apa yang setepatnya merupakan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu ketika saya dijadwal untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Anda sekalian. Saya membawa firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menyuruh Elia untuk bernubuat supaya 3,5 tahun tidak turun hujan. Kelihatannya saudara, 3,5 tahun tidak turun hujan sepertinya satu hal yang buruk ya. Dan ya saya tidak bisa bilang bahwa itu hal yang baik saudara ya. Tapi kita lihat di sini saudara ya, hal yang buruk itu bisa dilakukan untuk satu tujuan Tuhan ya.
yaitu untuk membawa pertobatan kepada orang Israel. Allah tidak pernah punya niatan yang buruk, saudara ya. Mungkin dia menggunakan cara-cara yang bagi kita adalah buruk. Dan saudara, kita tahu bahwa ketika Israel sudah tiba di tanah perjanjian, sudah menanam dan menuai, sudah mengalami menikmati kelimpahan, lalu mereka mulai sembrono dengan hidup mereka gegabah, ya, mereka melalaikan Tuhan dan perintah-perintahnya, dan satu hari Tuhan tiba pada titik kemarahannya dan memerintahkan kepada Elia untuk bernubuat supaya 3,5 tahun tidak turun hujan. Jadi seluruh wilayah tanah perjanjian itu, saudara, ya, yang sudah diplot untuk menjadi tempat berkat berubah menjadi tempat yang sangat tidak nyaman bagi orang Israel. Saudara, ini sangat menjelaskan, saudara ya, prinsip Tuhan ya kepada umat pilihannya, ya, bagaimana mereka seharusnya hidup ya di dalam kelimpahan. Saudara, ada banyak orang, saudara ya, seperti yang dikatakan oleh Ingersoll, ya saudara, dikatakan bahwa orang baik bisa bertahan di dalam kesulitan, dalam kesesakan. Orang hebat bisa bertahan di dalam kelimpahan. Ya saudara, karena ada banyak orang lebih bisa bertahan, bisa jadi baik kalau diberi kesusahan, ya saudara ya, maka kesusahan itu didatangkan oleh Tuhan kepada mereka, supaya mereka berubah menjadi orang yang baik. Hari-hari ini, saudara, saya memfilekan begitu banyak kesaksian, saudara, orang-orang yang terkena COVID-19, ya, dan apa yang mereka alami bersama dengan Tuhan, ya. Oh, saudara, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pahami ketika Tuhan mengizinkan mereka kena COVID, ya, saudara ya. Dan kemudian Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka merasa seperti dapat hidup yang kedua. Mereka merasa dapat kesempatan yang kedua. Hidup mereka berubah. Mereka berikrar, berjanji kepada Tuhan untuk hidup bagi Tuhan, ya, karena Tuhan telah menyelamatkan nyawa mereka. Saudara, jadi tidak selalu hal yang buruk itu ada maksud buruk di baliknya, ya. Hal yang kita lihat seperti buruk, tapi ada maksud baik dari Tuhan. Tuhan tidak pernah punya niatan buruk, saudara ya. Tapi Tuhan bisa gunakan segala macam cara, termasuk yang kita tidak suka. Nah, saudara, ketika itu terjadi, ya, mayoritas orang Israel sedang hidup di dalam hal yang mendatangkan murka Allah. Ya. Jadi, saudara, seluruh tanah perjanjian itu diplot oleh Tuhan untuk tidak mengalami hujan selama 3,5 tahun. Ya. Dan kemudian, saudara, bukan itu saja, ya. Jadi bagaimana nih si Elia yang bernubuat ini, ya? Dia bernubuat atas tanah yang dia injak, ya. Tapi Tuhan tidak membiarkan Elia mengalami apa yang dia nubuatkan, ya. Karena penghukuman ini tidak dimaksudkan buat Elia, ya. Elia adalah hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Dan Allah membuat satu pengecualian bagi dia, ya. Oh, saudara, seluruh penduduk di dalam tanah perjanjian itu mengalami kekeringan yang luar biasa. Tapi Tuhan menyediakan satu tempat pelarian, satu tempat persembunyian, ya saudara, bagi Elia selama 3,5 tahun itu, yaitu 2 tempat, saudara, Kerit dan Sarfat. Ya saudara, bagaimana hidup Elia di Kerit, saudara ya? Kita melihat, saudara, ada 2 kehidupan yang dijalani oleh Elia sementara penghukuman kepada orang Israel sedang berlangsung, ya. Kehidupan di Kerit nomor 1 dan kehidupan di Sarfat nomor 2. Jadi, saudara, di Kerit, saudara, kita tahu sekali, ya, Kerit itu artinya cut off, ya, cut away, dikerat dan dibuang, ya. Dan kemudian makna yang kedua dari Kerit adalah apa, saudara? Ya, covenant. Jadi, saudara, menarik sekali, satu terminologi punya 2 makna yang berkaitan satu dengan yang lain. Rupanya, saudara, ya, yang namanya cut off, ya, yang di dalam custom Yahudi itu adalah sunat, ya saudara, itu automatically, ya saudara ya, mendatangkan covenant. Ya, kita bisa lihat frasa-frasa bahwa bangsa yang bersunat, bangsa yang punya perjanjian dengan Allah, ya saudara ya, itu identik, ya saudara ya,
Jadi perjanjian dengan Allah, covenant dengan Allah itu timbul dari apa saudara? Dari sunat. Ya, hari ini kita tidak disunat secara jasmani, tapi kita disunat secara rohani, saudara. Hati kita, sunat hati, ya saudara ya. Jadi saudara Elia, saudara ya, disuruh pergi ke Kerit, ya saudara ya. Itu luar biasa ya, saudara. Mungkin Elia merasa, kenapa saya mesti ke Kerit? Saya kan hamba Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Luar biasa apa yang saya lakukan bagi Tuhan. Saya berjasa, ya. Saya melakukan banyak mujizat yang spektakuler, ya. Saya hamba Tuhan yang boleh bilang tidak ada duanya pada masa itu. Kenapa saya harus pergi ke Kerit? Ya saudara ya. Apa yang terjadi di Kerit? Ya saudara. Di Kerit itu dikatakan engkau akan minum air sungai Kerit itu, ya. Dan burung gagak akan memberi makan kepadamu. Oh saudara ya, sungai Kerit adalah sungai yang sangat kecil. Oh saudara, tetapi sekecil-kecilnya sungai itu yang seperti selokan itu besar lebarnya saudara ya. Tetapi airnya saudara ya mengalir ke sungai Yordan. Ya saudara ya. Jadi dia menyumbang air kepada sungai Yordan walaupun dia kecil, jauh lebih kecil dari sungai Yordan. Tapi saudara ya, kita melihat di sini saudara ya, apa yang Tuhan sedang perlihatkan kepada Elia ya saudara ya, bahwa ya jangan engkau merasa dirimu terlalu baik, lebih baik daripada orang lain ya. Oh saudara, apa yang kadang-kadang orang mungkin kadang-kadang Elia melihat orang lain lalu membandingkan dengan dirinya sendiri, lalu dia merasa saya lebih hebat dari orang itu ya saudara ya. Tuhan sedang memperlihatkan kepada Elia, hai Elia, ya, engkau jangan mengecilkan orang kecil, jangan merendahkan orang kecil. Aku bisa pakai orang kecil lebih daripada kamu, ya, saudara. Itu satu pertobatan yang luar biasa, ya, satu penyadaran daripada Tuhan kepada Elia bahwa engkau jangan sempat pernah merasa terlalu baik, ya. Aku akan memperlihatkan engkau bahwa Kerit bisa kasih air kepada sungai Yordan. Bahwa burung gagak yang kau pikir jahat itu, malah dia yang kasih makan kamu. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, mana lebih baik? Ya, yang memberi makan atau yang diberi makan? Ya saudara, Elia dipaksa untuk melihat kenyataan yang seperti itu. Bagaimana Allah melihat orang yang seringkali dipandang enteng oleh orang lain. Ya saudara ya. Oh, ternyata di mata Allah lebih berharga daripada orang yang merasa dirinya baik. Saudara, ini merupakan satu kesempatan ya. Ya saudara, hari ini keadaan kita seperti 3,5 tahun Israel tidak turun hujan. Dan saudara, kepada kita ini saudara ya, orang-orangnya Tuhan. Saudara, itu bukan satu holiday ya saudara ya. Bukan satu pesta pora rohani, ya. Lalu saudara, kita akan mengalami berkat yang luar biasa, hidup di dalam pesta pora, ya, lupa daratan, ya. Bukan saudara, ya. Sekalipun penghukuman mungkin sedang jatuh, ya saudara ya. Mungkin orang meninggal di kiri kanan kita, saudara ya. Tetapi saudara, kita jangan terlalu merasa diri baik karena kita dibela oleh Tuhan. Ya, sementara kita dibela oleh Tuhan, biar kiranya saudara pandemi ini membawa pesan, sesuatu pesan, ya saudara ya, yaitu pesan Kerit kepada kita, ya, bahwa jangan pernah merasa, ya, karena kita tidak dihukum, lalu kita merasa kita lebih baik dari orang yang dihukum. Berhati-hati dengan hal itu, ya saudara. Jadi Elia, saudara, beberapa waktu lamanya dia ada di situ, dia merenungkan Keritnya, ya saudara ya. Dan dia merasa ya disadarkan oleh Tuhan bahwa sekalipun dia melakukan banyak hal bagi Tuhan ya, tapi itu tidak harus membuat dia merasa lebih hebat dari orang lain. Dan saudara, ketika dia mendapati dirinya harus dikasih makan oleh burung gagak, saudara pikir bagaimana? Tiap hari burung gagak datang bawa makanan, ya saudara, tiap hari dia harus menadahkan tangannya untuk menerima makanan dari burung gagak itu. Tiap hari dia harus berterima kasih kepada burung gagak itu.
Oh saudara, mungkin sebelumnya saudara burung gagak itu jelek banget di mata Elia, ya. Image-nya buruk banget. Tapi hari itu, ya saudara, apa yang buruk di mata Elia, Elia harus mengakui bahwa itu lebih baik daripada dia. Saudara, Allah punya cara, ya saudara ya, untuk mengingatkan kita, ya saudara ya. Di satu sisi kita seperti diasingkan dari penghukuman Tuhan, tapi di lain sisi, ya saudara, Allah punya acara kepada kita. Mari saudara, di hari-hari yang seperti ini, ya saudara, kita ketika Tuhan sedang berkemurahan atas kita, ketika Tuhan sedang meluputkan kita dari pandemi, jangan pernah berpikir bahwa, ya, jangan pernah berpikir bahwa itu karena kita lebih baik dari orang lain. Ya saudara, itu nomor satu. Nomor dua saudara, Elia dibawa ke Sarfat. Saya pikir saudara, ya, kalau Allah cuma punya satu rencana, nggak usah Elia pindah-pindah, ya. 3,5 tahun di Kerit, ya, sudah lantas kembali ke tanah perjanjian, bernubuat hujan turun. Tapi tidak saudara, Allah punya dua acara. Acara Kerit nomor satu, dan nomor dua acara Sarfat. Ketika menjumpai janda itu, oh saudara, janda itu sedang kepepet, ya. Dia sedang mencari kayu bakar dan akan membuat roti untuk yang terakhir kalinya, dan kemudian dia dengan anaknya nggak tahu mau makan apa lagi. Dan saudara, apa yang terjadi di situ? Ya, Elia saudara, ya. Saya nggak ngerti bagaimana saudara, apa itu tuh tebal muka atau roh tega, saya nggak ngerti saudara ya. Tapi Elia mengatakan, buatlah lebih dulu bagiku. Jangan buat bagimu dulu. Dulukan aku, dahulukan aku, utamakan aku. Ya, aku tidak minta keseluruhannya. Aku cuma minta 1 biji roti bundar kecil. Ya, bukan keseluruhan dari sisa gandummu, bukan. Ya, hanya sebagian dari yang sisa itu. Wah, saudara, saya pikir saudara itu satu pergumulan yang luar biasa ya, saudara ya. Kalau saudara, Anda punya uang, ya saudara, 100 juta di saldo tabunganmu, lalu engkau menyumbang saudara ya 500.000 gitu ya. Saya kira saudara nggak berasa sakit waktu engkau memberikan itu ya. Ya, hanya rasa seperti ditoel begitu aja. Tapi kalau engkau hanya punya 1 juta, lalu Tuhan bilang berikan 500.000. Saudara, itu bukan towelan saudara ya. Itu seperti orang ditusuk begitu ya saudara. Sakit. Ya saudara. Itulah yang dialami oleh janda Sarfat ini. Memberi sampai ada satu rasa sakit. Dan saudara, penerimanya siapa? Elia. Ya saudara. Dan sejak hari itu, tiap hari janda ini harus membuatkan bagi Elia dulu sebelum dia makan. Tiap hari. Jadi tiap hari Elia sedang menyaksikan demonstrasi, saudara ya. Kasih karunia seperti apa yang dimiliki oleh janda Sarfat itu kepada dirinya. Bukan janda kaya, janda miskin. Saudara, saya ingat satu kisah ya tentang seorang penginjil namanya Heidi Baker. Ya saudara, dia pada waktu umur 18 tahun sudah bikin KKR di mana-mana, saudara. 5.000 orang datang, 500 orang altar call dan terima Yesus. Dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Satu hari saudara, ketika dia sudah menikah dan sudah punya anak, dia satu anak dan dia bertiga saudara sedang di Hong Kong untuk bikin KKR. Malam di hotel saudara sebelum besoknya akan KKR, Tuhan datang kepada dia secara pribadi. Dia bilang, Heidi, aku mau engkau berhenti berkhotbah dulu. Oh saudara, Heidi merasa ini pasti kuasa kegelapan ya, yang menghalangi dia berkhotbah, bekerja buat Tuhan. Lalu dia hardik dalam nama Yesus, iblis pergi daripadaku. Tapi suara itu datang lagi, Heidi, aku mau engkau berhenti berkhotbah. Oh saudara, dia hardik sekali lagi saudara ya. Tapi saudara, suara itu datang ketiga kalinya. Ya saudara, lalu Heidi mulai berpikir, kalau itu tadi iblis, waktu saya hardik pasti sudah terlempar sampai di kutub utara ya. Tapi
ketika 3 kali dihardik, 3 kali dia masih datang. Ini pasti bukan iblis, ini Tuhan sendiri. Jadi saudara, dia langsung tersungkur dan dia bilang, ya Tuhan, bicaralah, hamba-Mu mendengar. Dan saudara, dan kemudian Tuhan bicara kepada dia, Hedi, aku minta engkau berhenti dulu berkhotbah. Selama ini engkau berkhotbah tentang kasih karunia-Ku, tapi engkau sebetulnya tidak mengerti apa yang sebenarnya kasih karunia itu. Ya, engkau tidak mengerti, tapi engkau berkhotbah. Ya, aku mau engkau mengerti dengan baik. Ya, apa hakikat daripada kasih karunia-Ku itu? Ya, seperti apa sebenarnya kasih karunia-Ku itu? Dan saudara, Hedi berkata, Tuhan, engkau mau ajar aku di mana? Beritahu aku di mana aku mesti belajar tentang kasih karunia-Mu. Lalu dia melihat satu peta, saudara, dan ada satu noktah, ada satu dots di situ, saudara. Ketika dia periksa-periksa, saudara, di atlas, dia menemukan bahwa itu adalah satu kampung kumuh di pinggir rel kereta api, ya saudara, dan letaknya di Tegal Alur, Pasar Senen, Jakarta Pusat. Oh saudara, dia tidak pernah ke sana. Dan dia pergi ke sana, saudara, mendarat dengan suaminya dan anaknya yang satu-satunya itu. Mereka sewa satu gubuk, saudara. Ketika mereka tiba di sana, mereka bongkar itu koper, saudara, ya. Dan kemudian dia melihat sekitarnya, saudara, kiri kanan orang lalu lalang, ya, dengan pakaian yang lusuh, ya saudara. Dan kemudian dia bagi itu bajunya, saudara, kepada orang-orang kampung di sana. Oh saudara, tinggal 2 potong baju, dipakai satu dipakai, satu untuk dicuci. Dan saudara, tapi malam hari, ya, kebalikannya orang kampung itu mulai kepo, ya saudara, ya, ngeliatin bikin apa ini keluarga bule ini malam-malam gini. Dan mereka mengetahui, saudara, keluarga ini tidak punya makanan. Jadi saudara, langsung ada 5 orang kasak kusuk, saudara, berbisik satu dengan yang lain dan bersepakat, ya, untuk bergantian memberi makan kepada keluarga yang tidak punya makanan ini. Oh saudara, saya yakin, saudara, ya, apa yang dirasakan di situ, ya, orang miskin, ya saudara, yang kita yakin untuk makan satu hari pun mereka masih antara cukup dengan tidak cukup. Tapi mereka menyisihkan lagi, saudara, yang antara cukup tidak cukup itu, ya, untuk kasih makan satu keluarga bule ini. Dan saudara, tiap hari, bayangkan saudara, tiap hari Hedi menangis, ya, dia bicara, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, kasih karunia model apa yang Kau perlihatkan kepadaku? Mereka itu bukan orang kaya, bukan siapa-siapa aku, saudara bukan, sebangsa bukan, ya, kenal juga bukan. Tapi mereka lakukan ini. Kasih karunia apa ini, Tuhan? Ya. Dan saudara, 6 bulan tiap hari dia harus nangis makan nasi pemberian orang yang mengurangi jatah makan mereka demi memberi makan kepada keluarga ini. Dan saudara, di situ Hedi mulai ngerti. Wow, ya. Itu kan seperti janda Sarfat dengan Elia, saudara, ya. Oh, Elia melihat itu, saudara. Elia melihat demonstrasi belas kasihan yang diperlihatkan oleh janda Sarfat ini. Itu luar biasa, saudara, ya. Mungkin itu bertahun-tahun, saudara, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, saya tidak tahu, saudara, ya. Tapi tiap hari Elia melihat itu. Dan dia belajar, saudara, ya. Oh, inikah yang disebut kasih karunia, ya saudara. Dan saudara, saya hanya bisa percaya, saudara, ya. Orang yang menghayati kasih karunia, orang yang mengerti dengan pemahaman yang sangat dalam, sangat batiniah tentang kasih karunia, yang bisa dengan alamiah akan memberikan kasih karunia kepada orang lain. Ya saudara, dan saudara, Hedi Baker belajar di Pasar Senen selama 6 bulan. Setelah selesai, saudara, dia pergi ke Inggris. Saudara, dan dalam satu ibadah dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, beri aku satu negara yang paling miskin di dunia, dan aku akan pergi ke sana. Dan Tuhan menunjuk Mozambik. Oh saudara, dia mau melakukan pelayanan di Mozambik luar biasa. Sekolah dasar, menengah, dan sekolah lanjutan atas.
rumah sakit, panti asuhan, yatim piatu, rumah jompo, apa saja mereka lakukan, saudara. Ya, saya pernah dengar sekolah dasarnya, saudara, bisa muat 3.000 murid. Ya, saudara, itu luar biasa, saudara. Anda bayangkan, saudara, ya, 500 murid di setiap kelas dari 6 kelas itu. Ya, Anda pikir 10 kelas mungkin ya, kalau satu kelas 50 orang. Ya, saudara, ya, kelas satunya itu ya 500, saudara. 10 kelas, ya. Kelas 2-nya 10 kelas, kelas 3-nya 10 kelas, terbesar di Mozambik pada waktu itu. Tapi bukan ini, saudara, cerita saya. Saudara, satu hari dia sudah mendirikan pelayanan yang besar, ya. Dia mendirikan 500 gereja, melantik 1.000 pendeta. Dan satu hari dia sedang pergi ke satu desa, saudara, untuk mengunjungi salah satu sentra pelayanan dia. Satu tempat yang tidak ada listrik, saudara, ya. Orang datang di situ, saudara, naik bus, turun, ya, boncengan sepeda motor, turun lagi, sambung jalan kaki, saudara. Satu tempat yang deso, ya, saudara, ya, tidak ada listrik, tidak ada telepon di situ. Dan saudara, dia bertemu dengan 30-an pengerja di situ, mereka berdoa bersama-sama. Ketika dia sedang berdoa, saudara, dia memperhatikan ada satu wanita di pojokan yang ketika dia berdoa, tidak ikut berdoa. Ketika orang menyanyi, dia tidak ikut menyanyi. Ya, saudara. Dan dia diam saja tanpa ekspresi. Dan kemudian, saudara, ketika selesai acara, Daddy Baker mendekati wanita itu. Ya, dia jongkok di depan wanita itu yang duduk di lantai. Lalu dia tanya, "Ibu, ya, siapa namamu?" Satu wanita, saudara, umur 30 tahun, kira-kira. Dan yang ditanya tidak menjawab. Tapi orang lain, saudara, menjawab. Dia tidak punya nama, pendeta. Loh, dia kaget, saudara. Ada satu orang di dunia ini tidak punya nama. Ya. Lalu dia tanya kepada orang banyak itu, kenapa dia tidak punya nama? Dia bisu tuli, pendeta. Dia tidak memerlukan nama. Dipanggil pun namanya, dia tidak akan dengar. Jadi buat apa nama bagi dia? Dia nggak perlu punya nama. Jadi kita tidak kasih nama sama dia. Oh, saudara, dia merasakan, saudara, bahwa itu tidak mewakili gambaran Allah kepada diri wanita ini. Dan dia mengatakan, oh, saudara, ya, dia melihat wanita itu seperti Allah melihat wanita itu. Belas kasihan yang luar biasa. Dan dia mengatakan kepada wanita ini, hai wanita, Allah sesungguhnya sangat mencintaimu. Allah sungguh sangat menghargaimu. Allah sungguh merindukanmu. Allah ingin memanggilmu setiap hari. Engkau perlu punya nama supaya tiap hari Allah memanggilmu menurut namamu. Ya, oleh sebab itu hari ini, malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberimu nama. Namamu adalah Sarah. Oh, saudara, detik ketika nama Sarah disebut, saudara, Tuhan membuka telinganya, saudara, dan lidahnya terlepas. Dan dia berseru, Yesus. Saudara, saya cuma mau bilang, saudara, ya, kasih itu baru bisa mengerjakan perkara yang besar jika kasih itu besar. Jika kasihmu kecil, perbuatanmu kecil. Jika kasihmu besar, perbuatanmu besar. Ya, saudara, ya. Jadi, saudara, Elia sedang dibawa untuk belajar, ya, saudara, seperti Daddy Baker, ya. Oh, saudara, Janda Sarfat itu seperti Tegal Alur bagi Daddy Baker, saudara, ya. Dan bagi Elia itu Janda Sarfat itu. Jadi saya mau bilang kepada saudara, ya, hari-hari ini, ya, kalau kita merasa kita orang benar, ya, musim pandemi ini, saudara, Allah sedang mengajari kita, ya, bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan ketika Tuhan mengecualikan kita dari mara bahaya pandemi ini. Oh, saudara, kita harus belajar menghargai besarnya kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita ngerti ini, saudara, ya, kalau kita merasakan ini, kalau kita meresapi ini, saudara, maka apa yang saudara resapi itu akan keluar, ya, dari hidupmu. Dan engkau akan berubah menjadi seorang Janda Sarfat. Mungkin, saudara, apa yang ada dalam tanganmu tidak terlalu banyak, ya. Oh, tapi hati untuk berbagi, keinginan untuk berbagi, ya, saudara, ya. Oh, engkau tidak ditunggu untuk memberikan
persembahan-persembahan besar, pemberian-pemberian besar. Ya saudara, tiap orang punya ukurannya sendiri-sendiri. Ya saudara, tapi ingatlah satu perkara saudara, ya. Seperti satu roti bundar kecil itu sangat berharga bagi janda Sarfat itu, walaupun dia kecil. Itu besar di mata Tuhan. Demikian saudara, di dalam musim pandemi ini ya. Saudara, ya, kasih karunia Tuhan yang besar yang meluputkan kita, ya, seperti kita diungsikan ke Sarfat, tapi dalam pengungsian itu, dalam pengasingan itu, dalam penyelamatan itu, dalam rescue itu, saudara, Allah ingin kita mengerti bahwa rescue itu datang daripada belas kasihan Tuhan terhadap hidup kita. Ketika kita mengerti bahwa kita hidup di dalam belas kasihan Tuhan, maka kita tahu bahwa sepatutnya kita juga punya belas kasihan kepada orang lain. Hari ini saya mau bilang kepada saudara, ya, pandemi ini membawa satu pembelajaran kepada kita untuk menaikkan level kita di dalam memberi. Kalau dulunya saudara, engkau memberi asal-asalnya sekedar-kedarnya, ya, tapi hari ini saudara, ya, Tuhan sedang membawa kita kepada satu kesadaran, ya, ketika Dia meluputkan kita dari COVID-19, ya saudara, ya, Allah sedang punya maksud mengajari kita, ya saudara, untuk mengerti bahwa itu datang dari kasih karunia-Nya, dari belas kasihan-Nya. Dan oleh karena itu saudara, ya, engkau dan saya saudara, kita sama-sama punya kepatutan untuk menjabarkan belas kasihan Tuhan itu keluar dari hidup kita sebagai orang yang pernah menerima belas kasihan Tuhan. Saudara, jadi pandemi ini membawa dua pesan ya saudara, ya. Pesan kerit ya saudara, ya, itu pemahaman, kesadaran, kerendahan hati, ya saudara, untuk tidak pernah merasa terlalu baik, sudah cukup baik. Hati-hati saudara, kata sudah cukup itu berbahaya saudara, karena menghalangi kita untuk naik lebih ke level yang lebih tinggi, ya. Jangan pernah merasa sudah cukup, ya, karena kita tidak akan pernah cukup baik jika kita bandingkan diri kita sama Tuhan. Nomor dua saudara, ya, hati-hatilah saudara, ya, ketika Allah mungkin akan menaruh seseorang di sekitar hidupmu, melintasi jalan hidupmu, orang-orang yang membutuhkan, ya saudara. Oh, saya berharap saudara, ya, setiap orang di dalam jemaat GKT ini punya satu kepekaan yang tinggi, ya, untuk mengerti, ya, kenapa Allah mengirim, ya saudara, ya, orang-orang miskin dan lemah ke sekitar kita, ya saudara. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, dan saudara, kita tidak boleh kehilangan kesempatan itu, karena belum tentu kesempatan itu datang selama-lamanya. Ada satu titik saudara, ya, janda Sarfat itu berhenti, ya, memberi karena musim kering sudah selesai. Saya mau bilang kepada saudara, mari saudara, ya, ambil ini, musim ini sebagai satu kesempatan yang besar, ya, untuk melakukan, ya saudara, bagian kita di dalam memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, bahwa pada malam hari ini Engkau telah mengajari kami pesan-pesan yang terkandung di dalam musim yang sedang kami jalani dalam hidup kami, yaitu musim pandemi ini Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Buat kami kuat, buat kami bergairah, buat kami sangat mau melakukannya Tuhan. Urapi kami Tuhan, dan jangan biarkan kami tenang sebelum kami melakukan apa yang menjadi esensi dari pesan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kita mau satukan hati kita. Kita mau minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memakai kita menjadi hamba-Nya, menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita sudah terlebih dahulu menerima karunia dari Tuhan.
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya,
persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami selama ini. Terima kasih untuk kasih karunia yang Kau berikan buat kami dan pemeliharaan-Mu yang Kau berikan buat kami. Saatnya ini Tuhan, kami mau belajar melakukan kehendak-Mu. Kami mau belajar memberikan apa yang sudah Kau berikan kepada kami kepada banyak orang. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa menolong banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di saat-saat ini Tuhan. Kami mau belajar melakukan apa yang Kau suruh untuk kami jalankan. Bapak berkati Bapak Pendeta Robi Tenggala yang sudah memberitakan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menjagai, memberi kekuatan senantiasa, memberi kesehatan, dan pakai beliau dengan lebih luar biasa lagi Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani-Mu pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang khusus Tuhan. Dan Kau juga yang menolong pemerintah kami yang dalam rangka membasmi COVID-19 buat kami semua, supaya kami dapat hidup terbebas dari penyakit sampar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau yang membalas. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mari saudara kita mau mengangkat tangan kita mau menerima berkat dari Bapa di surga. Kiranya Bapa di surga dalam Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kekasih Tuhan Yesus, Kyonghi, Gong Si Fa Choi. Selamat Tahun Baru Imlek bagi yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita mau menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa 16 Februari 2021, renungan doa puasa oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Kamis 18 Februari 2021, pesan singkat oleh Ibu Pendeta Rosnawati. Minggu depan hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 ada ibadah online kembali dan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harunia. Untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Tian. Minggu depan ini ada acara khusus, yaitu ibadah pemberkatan nikah Saudara Sena dan Saudari Siska. Pemberkatan dilakukan secara onsite pukul 11 siang dan dihadiri oleh kedua keluarga terdekat mempelai. Mari kita sama-sama mendoakan dan ikut memberkati kedua mempelai ini. Selamat ulang tahun kepada Bapak Marganda yang berulang tahun tanggal 8 Februari. Dan kepada Saudara Mika Anugrahman yang berulang tahun tanggal 9 Februari. Kepada Bapak Hendriawan dan kepada Ibu Awa yang berulang tahun tanggal 10 Februari. Juga kepada Bapak Cahyadi dan Ibu Mimi Manopo yang berulang tahun tanggal 11 Februari. Dan yang terakhir, kepada Saudari Stefani Anugrahman yang berulang tahun tanggal 12 Februari.
Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.